Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman subscriber Bala Misteri dimanapun berada? Jumpa lagi bersama saya Bang Mukhtar di channel yang sederhana, yang coba konsisten menghadirkan kisah-kisah misteri di sekitar kita. Semoga kisah-kisah yang saya hadirkan menghibur teman-teman semua di kala senggang ataupun menemani kesibukan teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada subscriber Bala Misteri dan semua penonton yang terus menyimak kisah-kisah dari Bala Misteri. Apapun yang kalian lakukan untuk mendukung channel ini membuat saya terus bersemangat dan coba menghadirkan dan menghibur teman-teman semua. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari episode sebelumnya, yaitu kisah Warga di Kalimantan. Bagaimana mencekamnya lanjutan dari kisah ini? Kita simak berikut ini. Di pertengahan jalan, Bang Udin mencoba untuk menurunkan kecepatan dari kendaraan yang dibawanya. Ahmad pun penasaran dan memastikan sebenarnya apa yang terjadi. Sebab pada malam itu cuaca yang begitu buruk yang menyebabkan jarak pandang sangat terbatas. Walaupun Bang Udin sudah mencoba untuk menyetel wiper kendaraan tersebut dengan gerakan lebih cepat, tetapi tidak cukup membantu untuk lebih jelas lagi pandangan ke arah depan. Bang, kenapa kok kecepatannya diturunkan, Bang? Cuma coba kamu perhatikan, di depan jalan itu seperti ada genangan air yang cukup dalam dan cukup lebar, seperti aspal yang rusak akibat debit air dan derasnya air yang melintasi jalan di depan itu. Oh iya Bang, benar Bang, genangannya cukup luas. Ya udah, pelan-pelan Bang, hati-hati. Kondisi licin, takutnya cuaca seperti ini kita tergelincir. Ya, makanya saya turunkan kecepatan dan memastikan kondisi di depan baik-baik saja. Sebaiknya coba kita menepi aja dulu Bang, memastikan bahwa jalan di depan baik-baik saja. Sudah, sebentar saya cari tempat yang memungkinkan dan nyaman untuk kita parkir kendaraan. Bang Udin pun mencoba untuk menepi, dan mereka, Ahmad dan Bang Udin, memastikan bahwa kondisi di depan jalan yang akan mereka lintasi dalam kondisi baik-baik saja. Bang, dari tadi, terlebih semenjak lepas Isya, kita perhatikan sudah jarak sekian kilometer kok hanya kendaraan kita doang ya. Dari belakang maupun dari depan sama sekali tidak ada kendaraan iring-iringan. Ya Mat, sepi banget. Kelihatannya cuma kita doang di tengah hutan seperti itu. Sudah kondisi hujan, angin. Iya Bang, udah kita berdoa aja, berserah kepada Allah supaya perjalanan kita selamat sampai tujuan. Iya Bang, itu
jalan. Coba nanti kalau sudah reda, kamu pastiin Mat, kedalaman dan ada nggak jalan yang rusak yang menyebabkan kondisi mobil bisa lewat atau bisa melintas. Ya Bang, coba nanti hujan agak reda, saya pastikan. Ya udah, hujan-hujan begini enaknya kita ngopi nih Mat. Iya Bang, sekalian sedikit mengendurkan urat-urat, lumayan juga. Udara dingin membuat perjalanan ini cukup terasa. Iya. Cuman Bang Udin, apa mungkin ada warung pinggir jalan? Terlebih ini sudah cukup malam dan saya perhatikan dari tadi tidak ada warung ataupun sekedar gubuk yang ada di tepi jalan. Ya juga ya Mak. Ya mudah-mudahan aja kita tidak jauh lagi dari perbatasan kabupaten dan kita bisa menemukan atau kita bisa mampir di warung pinggir jalan. Ya mudah-mudahan aja Bang. Di tengah obrolan mereka, hujan pun ada. Rintik-rintik yang mencoba. Rahmat pun memastikan bahwa kondisi jalan yang akan mereka lintasi tidak membuat perjalanan mereka terganggu. Rahmat pun dengan melinting celananya mencoba untuk memastikan kondisi jalan tersebut. Genangan air kurang lebih setinggi mata kaki orang dewasa. Cukup luas dan terlihat dan terasa oleh Rahmat lubang yang besar yang mungkin masih bisa dilintasi oleh kendaraan roda. Setelah Rahmat memastikan dan dia pun kembali. Bang, kedalaman kurang lebih semata kaki. Sepertinya masih bisa Bang kita melintasi jalan di depan. Dan memang sih agak luas. Aspal-aspal di depan memang hancur. Sepertinya memang debit air yang membelah jalan cukup deras dan merusak aspal yang ada. Oh ya udah, yuk kamu masuk. Oke Bang. Rahmat dan Bang Udin pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Perlahan Bang Udin pun mencoba untuk melintasi jalan tersebut. Ternyata di tengah kubangan air tengah jalan itu, mobil yang dikendarai oleh tim Rahmat dan yang dibawa oleh Bang Udin pun terjebak dan agak kesulitan untuk melintas. Bagian dari dasar aspal tanah gambut membuat slip ban itu sehingga butuh tenaga atau butuh bantuan untuk bisa keluar dari jebakan kubangan air tersebut. Kembali Rahmat mencoba untuk membantu Bang Udin. Rahmat pun turun mencoba untuk mendorong dari belakang mobil tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Bang Udin belum berhasil. Gas yang ditancap membuat ibu-ibu dan termasuk Chandra yang berada di belakang terbang. Mbak Marti pun bertanya kepada Bang Udin, "Apa Bang?" "Ini Mbak, mobil kita terjebak di genangan air. Sepertinya tanah yang licin yang membuat ban tidak berputar secara sempurna dan
sepertinya harus dibantu dengan didorong. Rahmat kemana? Itu ada di belakang, mencoba untuk membantu supaya mobil ini bisa keluar dari jebakan. Udah, coba kami bantu. Oh usah mbak, biar mbak di dalam aja, masalahnya hujan rintik-rintik. Ya sudah. Tidak lama mereka pun mencoba untuk berupaya keluar dari jebakan, tapi lagi-lagi masih gagal. Rahmat pun memastikan kepada Bang Udin, "Bang, sepertinya tumpangan harus dikurangin. Ibu-ibu mohon maaf untuk bisa turun dulu dari mobil supaya lebih ringan dorongan dari bantuan dari dorongan." Ibu-ibu pun dan Chandra mencoba untuk keluar dari mobil itu. Dan Chandra berusaha untuk membantu dan mendorong bersama Rahmat. Dengan kesulitan yang ada, ibu-ibu pun mencoba untuk membantu dan mendorong bersama-sama. Alhamdulillah, mobil itu selamat dan bisa keluar dari genangan air tersebut. Dengan napas terengah-engah, mereka pun coba untuk beristirahat sejenak. Hujan yang reda membuat mereka bisa sedikit menikmati udara yang dingin di tengah hutan malam itu. Sambil mereka memperhatikan sekitar kondisi di tengah hutan, dengan sama sekali tidak ada pencahayaan kecuali dari mobil yang mereka tumpang. Tidak lama, Rahmat pun melihat sesuatu dari kejauhan. Bang, coba Abang perhatikan beberapa meter dari sini, seolah ada penerangan lampu remang-remang. Sepertinya itu warung, Bang. Iya, itu ada warung pinggir jalan. Mudah-mudahan masih buka dan kita bisa menikmati kopi. Sudah, yuk kita coba pastikan. Mudah-mudahan itu warung dan menyediakan secangkir kopi dan cemilan untuk menghangatkan. Sari yang curiga dengan keadaan yang sedari tadi mereka memperhatikan tidak ada kehidupan, tiba-tiba terlihat ada titik terang lampu remang-remang dari kejauhan. Masa sih di tengah hutan begini ada orang jualan? Ya juga ya, tegas Rahmat. Marni pun mencoba memastikan kembali dan meyakinkan apa yang menjadi tanggapan atau komentar dari Mbak Sari. Iya, kok ada ya malam-malam begini di tengah hutan warung yang masih buka. Bang Udin pun mencoba untuk membesarkan hati dan memastikan bahwa pada malam itu baik-baik saja. Udahlah, kali aja memang penduduk sekitar yang mencoba untuk cari rezeki di tengah malam dan masih membuka warung dan menyediakan makan dan minuman. Ya juga sih. Ya udah. Tapi aku masih ragu, Bang. Udahlah, Mat. Yang penting kita ngopi-ngopi. Ayolah kita ke sana. Akhirnya mereka pun bergegas dan menuju warung yang berada beberapa meter dari jalan yang rusak tersebut. Tim marketing rombongan pun memasuki kendaraan. Bang
Bang Udin pun menjalankan kendaraan tersebut dan menuju warung. Ternyata betul, lampu remang-remang yang terlihat dari jauh ternyata warung kopi yang menyediakan beberapa cemilan yang digantung di beberapa sudut warung tersebut. Bang, kalau bisa parkirnya jangan jauh-jauh dari warung. Itu di depan warung ada lahan yang luas, sepertinya cukup untuk kita parkir. Ya udah, aku parkir situ aja. Bang Udin pun memarkirkan mobil tersebut. Rahmat dan Bang Udin segera turun dan sudah tidak sabar lagi untuk menikmati secangkir kopi. Mbak Marni nggak turun, Mbak? Kita ngeteh-ngeteh dulu lah, sedikit menghangatkan tubuh. Gak usah Bang, kalian aja, dingin di luar, biar aku tidur aja di mobil. Yang lain gimana? Gak tahu nih, pada mau turun nggak? Yang lain gimana? Pada mau turun nggak? Nggak ah, Mbak Marni, biar kami di dalam saja, dingin, mending kita tidur. Bang Udin, udah kalian aja berdua, tapi jangan lama-lama ya Bang. Ini teman-teman nggak mau ada yang turun, mereka lebih memilih tidur di dalam mobil. Oh ya sudah, dibuka sedikit aja Mbak Marni jendelanya supaya tidak begitu pengap. Iya Bang, ya udah jangan lama-lama ya, supaya cepat sampai kita di tujuan. Ya sebentar doang kok. Bang Udin dan Rahmat pun mencoba untuk memanggil pemilik warung. Permisi, Bu, Pak, permisi. Warung yang terdapat beberapa jajanan anak-anak yang tergantung di sisi kanan kiri, dan terdapat gorengan yang terlihat sepertinya gorengan pagi yang sudah dingin. Permisi, Bu, pesan kopinya. Permisi. Beberapa kali Rahmat dan Bang Udin mencoba untuk memanggil pemilik warung itu, tapi sama sekali tidak ada jawaban dari sisi dalam warung tersebut yang dibatasi atau disekat dengan gordeng seadanya. Bu, permisi Bu, pesan kopinya. Kembali Rahmat dan Bang Udin memanggil pemilik warung. Tiba-tiba, entah dari mana, sesosok ibu-ibu setengah baya dengan kerudung yang disampirkan di kepala dan kebaya yang digunakan sudah berada di depan mereka. Nah, Bu, permisi, boleh pesan kopinya? Ibu-ibu setengah baya dengan tatapan yang kosong mencoba untuk melayani permintaan dari Bang Udin dan Rahmat pada malam itu. Ya, pesan apa Dek? Pesan kopi Bu, kopi hitam 2 cangkir. Ya, sebentar, aku akan buatkan. Dengan nada lemah, merunduk, dan tatapan yang kosong sama sekali, Bang Udin, perhatikan gak ibunya? Kok adem sekali ya, dan nadanya begitu lembut, begitu lemah.
Iya, Mat. Mungkin ngantuk. Udah malam juga. Iya juga sih. Ya udahlah, positif thinking aja. Tidak lama, ibu setengah baya, pelayan dari warung tersebut, pemilik dari warung tersebut pun hilang, masuk ke bagian dalam warung tersebut yang hanya dibatasi gordeng seadanya, gordeng yang lusuh. Tidak lama, ibu itu pun keluar. Silakan, kopinya. Rahmat sedikit mencoba memperhatikan sisi samping dari warung itu. Kenapa, Dek? Ada yang aneh? Tanya ibu tersebut. Enggak Bu, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kami hanya penasaran saja. Ya, apa? Ya udah. Silakan dinikmati kopinya. Tidak lama, ibu, pelayan dan pemilik warung tersebut pun memasuki ruangan di balik gorden. Mat, mau makan mie rebus gak? Gak usah ada bang, kasihan itu ibu-ibu, nanti kelamaan kita kalau makan mie rebus. Mendingan kita ngopi aja. Ya juga sih, ya udah. Ngenak-enakin ngerokok, ada gorengan tuh Mat. Boleh. Kayaknya bawaannya enak nih. Rahmat dan Bang Udin pun menikmati gorengan dingin pada malam itu, sekedar hanya untuk menambah kenikmatan ketika mereka menghisap tembakau dan segelas kopi hangat. Tidak lama setelah Rahmat dan Bang Udin menikmati secangkir kopi, mereka pun bergegas untuk kembali ke kendaraan. Permisi Bu. Permisi. Lagi-lagi Rahmat dan Bang Udin pun kesulitan untuk memanggil pemilik warung itu. Pak, Bu, permisi. Kami mau pamit, Bu. Kemana lagi, Mas? Kok susah ya dipanggilnya? Permisi, Bu. Tiba-tiba, ibu separuh baya itu pun lagi-lagi entah dari mana datangnya, sudah berada di tengah, di hadapan mereka. Dan astagfirullahaladzim, Bu, permisi kami sudah selesai. Berapa Bu totalnya semua? Mat, kamu gorengan berapa? Aku gorengan 2. Bu, kopi 2. Gorengan teman saya 2 dan saya 3. Total jadi berapa Bu? 8.000. Rahmat pun mengeluarkan uang 10 ribuan. Bu, ini 10.000. Uang pas aja deh, tidak ada kembalian. Nggak apa-apa Bu, kembaliannya dipegang aja. Toh nanti besok malam kami pun kembali, dan kemungkinan kami akan mampir lagi di warung ini. Oh ya sudah, terima kasih. Tidak lama, Rahmat dan Bang Udin pun melanjutkan perjalanannya sampai
hitungan sesuai dengan prediksi mereka. Perjalanan yang kurang lebih memakan waktu sekitar 7 jam. Artinya mereka tiba di lokasi atau tiba di Kabupaten Kapuas Hulu sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Rumah yang sudah dipesan oleh Mbak Marni melalui customer. Dua rumah yang dipesan untuk ibu-ibu dan untuk bapak-bapak, untuk pria. Kunci yang sudah disiapkan oleh pemilik rumah, dan mereka pun beristirahat di kontrakan yang sudah tersedia. Rahmat dan Bang Udin pun beristirahat pada malam itu, sebab esok sorenya Rahmat dan Bang Udin akan kembali ke Kabupaten Sintang untuk mengambil perabotan yang tidak muat atau tidak sempat dibawa oleh mereka pada malam itu. Seharian Rahmat dan Bang Udin pun beristirahat untuk mempersiapkan perjalanan sore harinya kembali ke Kabupaten Sintang. Singkat cerita, setelah mereka beristirahat, makan bangun hanya untuk makan, sholat, dan mandi. Betul-betul mereka manfaatkan waktu yang ada untuk beristirahat. Keesokan sore pun tiba. Saatnya Rahmat dan Bang Udin kembali ke Kabupaten Sintang. Tepat pukul 16 sore. Bang Udin dan Rahmat pun bergegas menuju Kabupaten Sintang. Malam itu kondisi cerah, tidak seperti kemarin sore. Kondisi cuaca yang buruk, hujan lebat dan angin. Wah Bang, alhamdulillah malam ini perjalanan kita ditemani oleh cahaya rembulan. Sepertinya cuaca bagus malam ini, tidak seperti kemarin malam. Ya, ya mudah-mudahan perjalanan kita lebih cepat untuk sampai di Kabupaten Sintang. Ya, Bang Udin pun dan Rahmat melintasi hutan belantara. Di pertengahan jalan, mereka pun berpikir kembali untuk melepaskan lelah setengah perjalanan untuk menikmati kopi seperti kemarin malam di warung tersebut. Bang, kita mampir lagi di warung kemarin. Ayo, pegal juga nih kaki. Sambil ngurusin kaki lah, kita menikmati secangkir kopi. Ayolah. Tapi kamu ingat gak patokannya di mana? Ya pasti inget lah Bang Udin. Kan gak jauh. Posisi warung itu beberapa meter dari jalan yang rusak yang kita terjebak pada malam itu. Oh iya ya. Ya udah. Kira-kira masih jauh gak Mat dari sini? Kalau dari pemandangan yang ada, sepertinya sudah tidak jauh lagi Bang. Ya udah, kamu pastikan lagi ya Mat, jangan sampai terlewat. Baik Bang. Bang Udin pun melintasi bersama Rahmat jalan hutan belantara. Hutan Kalimantan yang begitu rimbun sebagai paru-paru dunia.
sampai di lokasi, di tempat di mana yang mereka tuju, di pertengahan jalan untuk sedikit relaksasi dan meluruskan kaki, mengendurkan otot-otot perjalanan mereka. Bang, sepertinya di depan itu jalan yang rusak yang sempat kemarin kita kejebak. Oh iya, itu tuh di depan. Sebentar. Kemarin kan kita dari arah berlawanan, berarti posisi warung itu di sebelah kiri kita. Coba Mat perhatikan, kalau memang udah terlihat warungnya, kita melipir, kita ngopi dulu. Oke Bang. Rahmat pun memperhatikan di kegelapan, mencoba lampu remang-remang seperti penglihatan mereka pada malam itu. Bang, udah dekat ke jalan yang rusak kemarin, tapi kok nggak ada ya lampu remang-remang warung seperti kemarin malam? Ah, masa sih lu, Mat? Salah lihat kali. Iya Bang, coba deh perhatikan. Ya udah, tidak lama mereka pun sampai ke jalan yang rusak itu. Nah, ini udah nyampe di jalan yang rusak Bang. Seharusnya posisinya ada di belakang kita, posisi kiri. Kamu gimana sih Mat? Ngeliat enggak? Kagak lihat Bang, kagak lihat. Kemarin kan terlihat dari jauh lampu sekitaran 5 watt dari jauh. Ini dari tadi saya perhatikan tidak ada. Ya udah, coba kita muter balik aja lagi. Mungkin kebetulan lampunya lagi mati, atau mungkin kamu tidak sempat lihat karena kecepatan mobil yang aku bawa terlalu cepat. Ya mungkin kali Bang. Yaudah, coba Bang putar balik lagi. Ya sebentar, aku lagi nyari posisi dan tempat untuk muter yang enak. Oke. Bang Udin pun mencari posisi atau tepi jalan yang bisa untuk berputar. Mereka pun meyakinkan kembali untuk berbalik arah. Kali ini seharusnya posisi warung tersebut tidak jauh dari jalan yang rusak dan posisinya berada di sisi kanan jalan. Kemudian pelan-pelan untuk memperhatikan sisi kanan dari jalan tersebut. Jalan rusak pun sudah dilewati. Beberapa meter pun sudah dilewati sampai dengan belokan yang seharusnya sudah ditemukan warung tersebut. Bang, kok udah ketemu belokan? Seharusnya warung ini sebelum belokan ini Bang. Aku ingat sekali. Ya juga ya. Tapi aku tadi dari kanan kagak lihat Mat ada warung. Astagfirullahaladzim. Coba balik lagi Bang, balik lagi. Yaudah, coba kita balik lagi. Balik ke arah yang memang tujuan kita, ke Kabupaten Sintang sekalian. Ketika mereka kembali arah yang kali ini posisinya di kiri jalan. Seharusnya warung itu ada di posisi kiri jalan. Lagi-lagi mereka coba perhatikan dan kendaraan diperlambat jalannya, juga tidak terlihat ada lampu seperti penglihatan mereka pada kemarin malam. Dan tidak ada sama sekali bangunan warung yang kemarin mereka lihat. Bang, patokannya pohon yang besar ini Bang. Pohon besar ini, coba Bang pelan-pelan dulu Bang. Ya, di sisi samping pohon besar itu tuh kemarin aku parkir, atau persis seharusnya warung ini di sini nih, di samping pohon besar itu dia. Coba Bang menepi.
Rahmat dan Bang Udin pun mencoba memberanikan diri menuju warung pos yang berposisi di yang mereka yakini persis di samping pohon besar itu. Ya, kok nggak ada apa-apa ya, Mat? Iya Bang, kok nggak ada apa-apa? Seharusnya di sini. Saking penasaran, mereka pun turun dari mobil tersebut, mencoba memastikan mungkin salah tempat atau salah titik dari posisi warung tersebut. Gak mungkin, Mat, kalau nggak ada. Toh jelas-jelas kemarin kita ngopi di sini kok. Itu jalan rusaknya. Berarti sekitar 300 meteran kan posisi di sini, ini pohonnya. Seketika itu mereka memperhatikan warung yang sama sekali tidak mereka lihat seperti layaknya mereka menikmati secangkir kopi kemarin malam. Tiba-tiba mendengar suara dari semak-semak pepohonan yang besar itu. Bang, apa tuh bang? Bang, apa tuh bang? Ya Mat. Masuk. Seperti ada yang gak beres, Mat. Cepetan masuk. Rahmat dan Bang Udin pun bergegas untuk masuk ke mobil tersebut. Astagfirullahaladzim. Ketika Bang Udin mencoba untuk menyalakan mobil tersebut, sama sekali tidak bisa nyala. Di starter dipastikan bensin full dan mesin baik-baik saja. Pada malam itu, ketika setelah mereka turun dan memastikan warung yang berada pada posisi yang mereka yakinkan, mobil itu sama sekali tidak bisa menyala. Mat, kok tiba-tiba mobil ini nggak bisa nyala, Mat? Bang, yang bener aja bang, gak usah takut-takutin deh. Gak usah bercanda lagi kondisi begini. Beneran Mat, ini gua udah starter kagak bisa. Mungkin bensinnya habis bang. Bensin full kok Mat. Udah ini mobil carry ini super hemat. Dan dipastikan untuk 2 kali baliknya pun masih cukup. Terus apanya dong? Rahmat pun mencoba untuk memastikan kondisi mobil tersebut. Begitupun Bang Udin. Mesin yang berada di bawah jok supir mencoba untuk dipastikan tidak ada kabel yang putus ataupun air radiator yang mungkin habis. Tapi semua baik-baik saja. Seketika, pada saat Bang Udin memeriksa mesin itu, tiba-tiba dari kolong mobil terdapat. Astagfirullahaladzim, apaan nih Mat? Masuk. Apa sih Bang? Ngagetin aja. Masuk cepetan. Dan Bang Udin pun bergegas masuk ke dalam mobil. Kenapa sih Bang? Tadi Mat, di kolong mobil aku ngerasain ada tangan keluar dari kolong dan mencoba menarik kakiku. Astagfirullahaladzim. Ada yang aneh Bang, ada yang kagak beres. Coba Bang, bisa lagi. Coba di starter lagi. Lagi-lagi tidak berhasil. Dan seketika mereka memperhatikan pada kaca tengah mobil. Lihat, astagfirullahaladzim Bang. Percuma hancur berada di cermin tengah mobil. Astagfirullahaladzim. Mereka pun menunduk Bang,
berkeringat. Gimana bang? Baca-bacaan aja bang. Baca-bacaan aja. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa bawa tiwa. Mereka pun mencoba untuk memastikan kendaraan menyala dan membaca beberapa laparan, membaca surah-surah sapu jagat untuk mengusir godaan pada malam itu. Berkali-kali Bang Udin mencoba menyalakan. Dan alhamdulillah, dengan beberapa hafalan, beberapa lafaz yang mereka bacakan, dengan mereka kuatkan, dengan sendirinya sosok makhluk yang berada di cermin itu pun hilang seketika, dan mobil pun bisa dihidupkan. Alhamdulillah, bisa Mat, cepetan kita pergi dari tempat ini, ada yang kagak beres. Mereka pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Bang, tenang bang, jangan tergesa-gesa, tetap fokus. Ya Mat, tenang aja. Bismillah. Berserah diri aja kepada Allah. Ya bang. Mereka pun bergegas. Bang Udin pun tancap gas, segera meninggalkan tempat itu. Malam itu merasa tercekam, merasa mencekam. Malam itu terasa mencekam. Gemeteran Bang Udin memegang setir. Istighfar. Lebih tenang lagi. Semua baik-baik saja. Ya Bang, ya. Fokus Bang. Mohon maaf kalau saya tidak bisa nyetir. Kalau seandainya aku bisa nyetir, kita bisa berganti. Udah, gak apa-apa, santai aja. Mau sambil baca-bacaan kok. Ya udah. Mereka pun menelusuri jalan tersebut. Seketika tiba-tiba mesin dari kendaraan itu pun mati. Mati lagi, Man. Ada apa lagi nih, Bang? Tapi tadi sempat abang periksakan kondisi mobil. Udah aku periksa, Man. Semua baik-baik saja. Apa ya? Coba kita periksa di belakang mobil, kali ada sesuatu. Karena di Kalimantan ini kita tidak sembarangan untuk membawa sesuatu melintasi hutan. Ya juga Bang. Rahmat dan Pak Udin pun mencoba memastikan isi dari mobil yang mereka tumpangi. Kolong, kursi, beberapa sap mereka pastikan tidak ada apa-apa. Sampai di satu sudut dari mobil yang paling belakang terdapat plastik putih yang begitu rapat, terikat kencang. Ketika Rahmat dan Bang Udin buka, ternyata berisi terasi yang baunya menyengat sekali. Astagfirullah, ini siapa kerjaannya? Udah tahu hutan Kalimantan ini ya ada beberapa hal yang tidak boleh dibawa, terutama bau-bau yang menyengat. Ini nih penyebabnya. Wallahu a'lam. Apa sekedar mitos atau
dari banyak cerita yang ada, memang beberapa titik dari hutan Kalimantan kita tidak diperkenankan untuk membawa barang-barang yang menyengat, yang mengundang makhluk-makhluk sekitar. Ya, kerjaan siapa ya? Siapa yang membawa barang-barang kayak begini? Agak jauh dari ibu-ibu nih. Kenapa sih harus bawa beginian? Kayak di pasar nggak ada aja. Tinggal beli ke pasar banyak kok terasi. Yaudah, terus bagaimana bang? Dibuang di tengah hutan pun nggak mungkin. Akan lebih sengsara lagi nanti kita dan khawatir nanti terjadi sesuatu. Ya juga sih. Yaudah, dibungkus serapat mungkin. Jangan sampai keluar bau yang menyengat. Rahmat dan Bang Udin pun mencoba untuk membungkus melapis kembali terasi yang berada di dalam mobil tersebut. Setelah dibungkus, disimpan di dashboard mobil tersebut. Seketika mobil dinyalakan pun hidup. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Kepala udah gak kuat, sebaiknya kita istirahat. Kasih kesempatan aku untuk tidur beberapa menit saja. Ya udah, Bang Udin, istirahat aja, kita berhenti dulu. Dan kondisinya sepertinya sudah aman. Bang Udin dan Rahmat pun akhirnya mencari tempat yang nyaman untuk mereka parkir mobil dan beristirahat. Kala itu perjalanan mereka sedikit terlambat dan diprediksi mereka tiba jam 3 subuh. Tidak terasa, di tengah istirahat mereka terdapat beberapa penduduk asli yang membawa ranjang panjang yang ditumpangi di kepalanya. Rahmat pun memperhatikan dan melihat Bang Omar sepertinya lelah dan terlelap tidur dan tidak berani dibangun. Rahmat pun berbisik di dalam hati, sepertinya perbatasan ke Sintang sudah tidak jauh lagi. Penduduk yang biasa ke hutan sudah terlihat mereka beraktivitas. Rahmat pun mencoba untuk ikut beristirahat. Yang beberapa kali Rahmat mencoba memejamkan mata pun tidak bisa merem sama sekali. Tapi kali ini Rahmat bisa beristirahat dan tidak terasa terik. Sinar matahari pun menyoroti mobil yang mereka kendarai. Bang, udah terang bang. Udah terang ya? Kan aku rencana tidur kan cuma beberapa menit aja. Ini kok sampai terang? Udah bang, aman-aman, gak apa-apa. Sepertinya kita juga tidak jauh lagi dari perbatasan Kabupaten Sintang. Sebab tadi pagi-pagi saya sempat melihat penduduk sekitar yang membawa ranjang dan memasuki hutan. Oh gitu, oh berarti tinggal dikit lagi. Ya udah yuk, kita lanjutkan perjalanan. Betul saja, tidak beberapa jauh, hanya kurang dari 5 km, terlihat perbatasan dari Kabupaten Sintang dan sudah mulai terlihat beberapa. Mat, kita cari sarapan yuk. Lapar nih. Ayo bang, cari makanan pagi lah. Biasanya di sini ada nasi kuning. Ya udah yuk, kita cari nasi kuning dan secangkir teh hangat. Ayo deh bang.
Tidak berapa jauh dari jarak mereka terlihat pedagang nasi kuning. Rahmat dan Bang Udin pun menghampiri dan melipir ke tepi jalan di dekat warung nasi kuning. Seorang ibu-ibu yang dibantu mungkin anaknya. "Si Bu, masih ada Bu nasi kuningnya?" "Oh, masih. Silakan duduk." "Bapak-bapak sepertinya bukan orang asli sini ya?" "Iya Bu, kami dari Jakarta." "Oh iya, itu plat mobilnya B. Ada keperluan apa di Kalimantan ini?" "Ya Bu, kami tim marketing sedang promo dan memasarkan produk dari Jakarta." "Oh gitu. Pantas terlihat bukan orang asli sini." "Iya Bu, kami dari jauh, kami dari Jakarta." "Rencana mau kemana nih?" "Kami dari arah Kapuas Hulu Bu, Putus Sibau. Rencana kembali ke Sintang." "Oh gitu. Sebelumnya kita di Sintang Bu, dan kita melanjutkan untuk memasarkan produk ke Kabupaten Kapuas, Putus Sibau." "Oh, dan ini kok arahnya jadi kembali ke Sintang?" "Iya Bu, karena kita tim ada perabotan yang tidak terbawa dan akhirnya kita kembali lagi untuk 2 trip." "Oh gitu. Ya udah. Semoga perjalanannya lancar dan sukses dan baik-baik saja. Yang penting dimanapun bapak-bapak berada, jaga sikap, jaga omongan." "Iya Bu, terima kasih. Oh ya Bu, saya mau tanya. Sebenarnya di tengah hutan antara kabupaten ini, di tengah-tengah jalan rusak yang berada di jalan ini, itu ada nggak sih pedagang yang menjajakan dagangannya warung kopi?" "Warung kopi tengah hutan? Setahu saya sebagai orang asli sini yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini, tidak ada. Terlebih di bagian jalan yang rusak itu ya." "Iya, perlintasan arah mau ke Kabupaten Kapuas Hulu. Nggak ada Pak. Setahu saya itu di sana tuh nggak ada warung." "Yang benar Bu, karena gini, kemarin ketika kami dari arah Sintang menuju Putus Sibau dan kondisi hujan begitu lebat, dan kami sempat terjebak di jalan yang rusak genangan air, kubangan air, dan tidak jauh dari kubangan air itu terdapat warung remang-remang, warung yang hanya pencahayaan kurang lebih 5 watt lampu bohlam." "Masa? Tidak ada Mas, tidak ada Pak, warung di tengah hutan." "Terus yang kemarin malam kami ngopi sempat di warung itu, berarti itu warung apa dong Bu? Dan anehnya semalam ketika kita arah balik, itu tidak ada warung yang kami temukan." "Ya memang tidak ada Pak." "Bang, semalam itu kita ngopi, kita makan, kita minum apa dong? Dan sempat kita memakan beberapa potong gorengan, kita makan apa dong?" Iya. Astagfirullahaladzim. "Bu, benar Bu, di sana tidak ada warung sama sekali?" "Tidak ada Pak." Astagfirullahaladzim. "Terus yang kita minum, yang kita makan kemarin malam apa dong?" Rahmat dan Bang Udin pun kaget sama sekali, terkejut mendengar penjelasan dari ibu pedagang nasi kuning, penduduk asli.
Bu, begini sebentar. Bang Udin pun bergegas menuju mobil dan mengambil sesuatu di dalam dashboard mobil tersebut. Plastik hitam yang dibungkus beberapa lapis, beberapa bungkus. Dan barang tersebut diserahkan kepada pedagang nasi kuning itu. Bu, sebenarnya kami membawa di dalam mobil kami itu terdapat benda ini. Ibu pedagang nasi kuning pun penasaran. Akhirnya dibuka bungkus plastik hitam itu. Dan terdapat terasi yang begitu menyengat. Ini Pak penyebabnya. Sehingga bapak-bapak mendapat gangguan di tengah hutan. Karena memang larangan bagi pengguna jalan untuk melintasi jalan beberapa titik di Kalimantan itu membawa makanan atau apapun yang baunya menyengat dan mengusik makhluk-makhluk yang ada di tengah hutan. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu. Ya sudah Bu, tolong kami, terasi ini kami serahkan kepada Ibu, sebab esok malam kami harus kembali lagi ke Putus Ibu. Loh, kok jadi diserahin ke saya? Ya Bu, daripada kami harus bawa-bawa lagi dan sengsara di tengah jalan lagi. Ya semua si Allah kuasanya, tapi upaya ikhtiar yang ada, sababnya kita hindari Bu. Kalau memang itu menjadi penyebabnya, ya sudah. Jarang-jarang juga saya menemukan dan ada terasi Jawa seperti ini, dan jarang sekali. Ya Bu, apa-apa, silahkan untuk Ibu aja. Kami buang pun sayang, dan semalam kalau kami harus buang di tengah hutan, kami khawatir terjadi sesuatu yang lebih fatal. Ya betul sekali. Ya udah, ini saya terima. Silahkan Bu, terima kasih banyak. Oh ya sudah, ayo. Oh, kok jadi ngobrol? Ayo silakan nikmati nasi kuningnya. Baik Bu, terima kasih. Rahmat dan Bang Udin pun menikmati nasi yang disediakan oleh ibu pedagang tersebut. Singkat cerita, barang pun Rahmat dan Bang Udin pun kembali angkut ke arah Putus Ibu. Perjalanan malam berikutnya, alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang menyebabkan perjalanan mereka terganggu dan kendala yang terjadi di 2 malam sebelumnya. Sampailah Rahmat dan Bang Udin ke lokasi rumah kontrakan di Kapuas, Putus Ibu. Pada saat mereka tiba, sedikit kesal kepada ibu-ibu yang berada di rumah kontrakan. Pak Marni, tolong tanyain dong ke teman-teman, siapa sih yang bawa terasi? Bu, ibu-ibu, siapa nih yang membawa terasi ke dalam mobil? Ternyata ada di antara mereka ibu-ibu yang paling senior di antara mereka, Ibu Lisa. Jadi kamu, Roh, yang bawa terasi itu? Iya, aku yang bawa. Sempat kemarin 2 minggu kita cuti, aku pulang ke rumah ngantuk di Jawa, dapat oleh-oleh terasi, ya aku bawa. Aduh, Saroh, mikir dong, mikir. Ini perjalanan kita bukan seperti di Pulau Jawa. Ada beberapa titik di hutan Kalimantan
tidak boleh bawa makanan atau benda apapun yang menyengat dan mengganggu makhluk yang berada di hutan. Itu ya. Terus terasi aku dikemanain? Wah amat Bu Saroh. Kemana dong? Udah dibuang? Jawab kesel Bang. Wah kok dibuang? Daripada bikin kami sengsara. Padahal aku mau bikin sambal. Dah, kayak di sini kagak ada terasi aja. Beda. Terasi dari Jawa sama terasi yang bukan dari Jawa di pasar sini beda. Ya udah, beda gimana juga. Udah nggak ada itu terasinya. Sudahlah. Akhirnya pada hari itu pun apa yang menjadi penyebab dan mitos-mitos terkait hal tersebut, benda yang menyengat yang tidak boleh dibawa pada saat lintas di tengah hutan Kalimantan. Entah kebenarannya cerita tersebut atau hanya mitos cerita rakyat, tetapi dari kisah itu Rahmat dan Bang Udin beserta teman-teman merasakan gangguan 2 malam perjalanan. Selebihnya kuasa Allah lah dari segala sesuatu yang terjadi di muka bumi. Walaupun gimana, kita sebagai pendatang atau sebagai tamu tetap menghargai tradisi dan keyakinan ataupun sesuatu yang menjadi hal yang mesti kita patuhi dan mesti kita lakukan. Sikap, tingkah laku dan ucapan dimanapun kita berada. Demikian kisah ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman terhibur dengan kisah ini. Demikian. Jangan lupa like dan subscribe, share sebanyak-banyaknya. Semoga ada manfaatnya dan menambah semangat saya untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih mencekam lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.